Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Pratiwi dari program studi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul I/O pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu modul I/O. Modul I/O ialah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan antarmuka internal dengan komputer, yaitu CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, dan deteksi kesalahan. Selanjutnya saya akan masuk ke tugas saya. Yang pertama, menjelaskan tentang I/O command atau perintah I/O. Yang pertama ada perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan perintah padanya. Yang kedua, perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji sebagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan, juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Yang ketiga ada perintah read, yaitu perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Selanjutnya adalah perintah write. Perintah ini yaitu kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus untuk diberikan pada perangkat peripheralnya. Yang terakhir ada perintah write. Perintah ini yaitu kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Selanjutnya, instruksi pada teknik programmer I/O. Programmer I/O, data yang dipertukarkan antara prosesor dan modul I/O. Pertama, prosesor mengeksekusi program yang memberikan kontrol langsung dari operasi I/O, termasuk status perangkat penginderaan, mengirim bacaan atau menulis perintah dan mentransfer data. Yang kedua, ketika prosesor mengeluarkan perintah ke modul I/O, itu harus menunggu sampai sampai operasi I/O selesai. Yang ketiga, jika proses I/O lebih cepat dari modul I/O, maka yang terjadi adalah pemborosan waktu pada prosesor. Selanjutnya, penjelasan tentang interrupt processing pada teknik interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan oleh modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengendalian perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah, misalnya read. Kemudian modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Kemudian, modul menunggu datanya diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data
dan bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Direct Memory Access atau DMA. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogrammer dan terinterrupt driven. I/O memiliki kelemahan yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada yang pertama, kelajuan transfer I/O tergantung pada kecepatan operasi CPU. Yang kedua, kerja CPU tergantung karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar, dikembangkan teknik yang lebih baik dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU mendelegasi kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada proses awal untuk memberikan instruksi lebih lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU akan menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambilan aliran kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, sering disebut dengan cycle stalling. Karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus bukanlah untuk interupsi, melainkan hanyalah penghentian proses saat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Dan fungsi dari DMA ialah agar CPU dapat melakukan pekerjaan dan interupsi yang berbeda ketika melakukan proses baca tulis dari perangkat periferal. Tanpa adanya DMA, CPU akan terus sibuk melakukan dan menyelesaikan